Tuhan, Shalom. Teman-teman, saya berdoa Joel Ministry ini sungguh-sungguh akan menjadi kuat menghadapi tahun 2024. Saudara, eh, tahun 2024 saya percaya bukan merupakan tahun yang mudah. Jadi beberapa waktu yang lalu ketika seorang pengusaha telepon saya, dia cerita bahwa dia ketemu dengan orang-orang penting dan orang-orang penting ini bukan sekedar orang-orang sembarangan, tetapi saya percaya bahwa orang-orang penting ini memang punya jabatan di pemerintahan di tempat atas ya. Jadi dia cerita bahwa singkatnya kondisi tahun depan itu banyak hal yang menjadi tantangan buat kita semua. Tapi saya berharap please Joel Ministry betul-betul akan menjadi pelayanan yang kalau menurut saya itu eh, kalau tahun depan itu ibaratnya saya tuh bilang kayak gini, mungkin kondisi akan toxic gitu ya. Toxic, hektik, chaos atau gimana. Tapi saya berdoa Joel Ministry itu akan menjadi toxic proof. Nah, toxic proof, chaos proof. Kalau ada waterproof artinya anti air kan gitu ya. Kalau toxic proof, anti toxic. Kalau chaos proof, anti chaos. Jadi nggak akan ngaruh. Saya mau ajak kita membaca satu pesan Tuhan dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Saya sering pakai cerita Samuel kecil ini untuk menjadi satu bahan khotbah buat mama-mama di PD-PD sekolah ya. Karena saya tuh melihat bahwa Samuel kecil ini luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena dia tinggal di tengah-tengah lingkungan yang kacau. Dia tinggal di tengah-tengah yang boleh dibilang toksik. Di tengah-tengah lingkungan yang hektik, yang chaos. Anda bayangkan dia dari usia sangat kecil, sangat muda. Alkitab menuliskan lepas susu, disapih. Ada beberapa orang yang berbeda-beda umur ngelepas ASI anaknya. Kalau zaman sekarang udah berapa bulan udah lepas ya karena mama-mama udah nggak tahan. Nah, tapi secara normal rata-rata antara usia 8 tahunan ya. Bahkan saya pernah ketemu teman yang kecilnya dulu katanya baru disapih umur 12 tahun. Saya sampai geleng-geleng kepala nggak bisa membayangkan anak 12 tahun masih nyedot ASI ya. Jadi saya katakan kita ambil rata-rata, kita pukul rata 8 tahun lah ya. Nah, Anda bayangkan 8 tahun dititipkan dengan figur seorang pendeta, seorang pemimpin rohani yang model kayak Eli, di mana anak-anaknya aja nggak bisa dia didik dengan baik. Dia nggak punya ketegasan seorang leader, nggak punya figur seorang ayah yang benar. Anak-anaknya diceritakan bukan cuman melakukan kejahatan soal finance, jadi nyolong, korupsi, tapi anak-anaknya juga melakukan kejahatan amoral, yaitu membawa wanita-wanita sundal ke dalam bait suci dan bersundal di dalam bait suci. Dengan kata lain, ini anak benar-benar kacau banget ya. Dan Eli sebagai papa cuman bisa gini, nak jangan lakukan itu nak, apa yang kamu lakukan tuh enggak baik. Jadi kayak dia sendiri tipe yang enggak tegas, enggak bisa ngatur anak, yang takut sama anak. Nah, saudara bisa membayangkan
kira-kira kalau misalnya Anda nitipkan anak sekolah di luar kota, saya percaya kalau ada figur kayak gini, walaupun pendeta ya, tapi kalau pendetanya model kayak gini, pasti saya yakin saudara tidak akan titipkan anakmu ke sana. Kenapa? Karena saudara mikir, anaknya sendiri aja nggak bisa diatur. Apalagi bukan anaknya sendiri, anaknya orang. Ya anaknya sendiri aja dia nggak bisa didik. Nah, yang saya kagum itu begini. Sekalipun Samuel tinggal di tengah-tengah lingkungan yang kacau, lingkungan yang hancur, lingkungan yang rusak. Tapi yang hebat, Samuel nggak ikut-ikutan rusak. Samuel nggak ikut-ikutan kacau. Betul nggak, saudara? Yang saya bayangkan itu begini. Kalaupun tahun depan keadaan itu sulit, keadaan itu kacau, baik secara finance, ekonomi maupun politik. Saya berharap Joel Ministry akan betul-betul seperti Samuel. Jadi nggak kena imbas gitu loh. Mau kaconya kayak apa, lingkungan hektik kayak apa, Joel Ministry itu tetap tegak berdiri bersama dengan Tuhan kayak Samuel. Saya berdoa itu terjadi, saudara. Dan saya berharap sama seperti Samuel bahwa Anda lihat, hari demi hari, Samuel itu kan tinggal bareng mereka ya. Apakah Anda pernah membayangkan bahwa tidak tertutup kemungkinan anak-anak Imam Eli itu kalau kita gambarkan sekarang, misalnya anak-anak Imam Eli itu ngerokok, nge-vape, mungkin nggak bahwa anak-anaknya Imam Eli itu tiba-tiba ngajak Samuel shaming bully gitu ya, godain Samuel terus dia bilang gini, Sam, Sam, ayo nge-vape yuk, ini enak bikin kamu nge-fly. Bisa terjadi kan? Mereka kasih influence yang buruk kan. Terus Samuel menolak. Mereka bilang gini, Banci kamu bukan laki-laki. Bisa terjadi kan, saudara? Sangat bisa terjadi. Nah, saya membayangkan bahwa mereka ini benar-benar punya pengaruh yang merusak. Tapi saudara lihat, Samuel nggak rusak. Nah, ini yang saya mau ajak kita melihat apa yang menjadi kunci rahasia bahwa Samuel itu nggak ikut rusak. Pada waktu sebelum saya berangkat ke Australia, orang-orang itu pada ngomong begini, hati-hati loh kalau sekolah di luar negeri. Lihatan, banyak yang pulang-pulang dari luar negeri itu, waduh gak karu-karuan. Pulang pakai baju serba miskin kain dan sebagainya. Yang model-model baru itu kan sekarang kayak, sorry ya, kayak semi pakaian nge-gym gitu, pakaian fitness, terus ditutup sama eh, jaket kulit lah, jaket jean, kardigan lah. Pada waktu saya pulang dari Australia waktu pertama kali perbatasan dibuka, saya cukup kaget loh lihat di Supermall itu, ternyata setelah COVID, ternyata Surabaya maju sekali loh. Kenapa? Karena saya bisa ketemu di Supermall itu banyak cewek-cewek yang pakai baju serba miskin. Jadi bajunya serba miskin mungkin habis COVID, jadi perekonomian turun kali ya, drop. Jadi bajunya tuh miskin. Jadi eh, ada yang buka di bagian perut gitu loh ya, miskin sekali gitu loh saudara. Jadi saya tuh kaget, wih, suwangar ya, lebih maju daripada Perth gitu kan. Soalnya anak-anak saya tuh sampai hari ini tuh nggak berani loh pakai baju kayak gitu. Wong pakai yang model-model apa istilahnya yang model-model kayak gitu you can see aja anak-anak saya ndak pernah berani pakai. Nah, itu yang terjadi. Jadi saya percaya begini, ternyata ada sesuatu kekuatan, ada sebuah kekuatan yang juga dimiliki oleh Samuel, kekuatan yang kita perlu tahu yang membuat dia itu toxic proof, yang membuat dia itu rusak proof gitu ya. Jadi anti rusak, tidak bisa disentuh dengan yang namanya pengaruh-pengaruh buruk. Kita lihat jawabannya ada di ayat 3 teman-teman. Ayat 3 ya. Saudara harus tahu bahwa em, zaman itu bait suci yang ada di kitab 1 Samuel itu tidak sama dengan bait suci zamannya Musa.
Kalau bait suci zamannya Musa itu seperti ada di gambar-gambar ya. Ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan zamannya bait suci zamannya Musa itu yang knockdown. Jadi kalau tiang awan gerak, tiang api gerak, maka mereka bongkar pasang. Kira-kira begitu. Tapi kalau Anda lihat 1 Samuel pasal 3 ayat 21, itu bait sucinya sudah pindah di daerah yang namanya Silo. Kapan bait suci itu pindah di Silo? Itu zamannya Yosua. Jadi pada waktu Yosua itu menduduki tanah Kanaan, disitulah kemudian bait suci menetap di sana. Dan orang-orang yang jauh dari Silo, makanya itu kemudian di kemudian hari terjadi yang namanya mereka bikin sinagog-sinagog. Tapi bait suci yang di Silo itu yang cukup lama tinggal di Silo 369 tahun. Nah, disinilah yang dimaksud dengan kondisi Samuel terpanggil. Nah, bait suci yang di Silo itu sudah bangunan permanen. Jadi bangunan permanen bukan bongkar pasang. Dan di situ tempat tidur para imam, kamarnya para imam termasuk Samuel, itu terpisah daripada bangunan utama untuk bait suci. Nah, saudara perhatikan ayat yang ketiga, karena ini kunci kekuatan kita menghadapi tahun depan, saudara. Samuel itu ternyata dituliskan di situ sebuah data yang kecil, bahwa Samuel itu tidak tidur di kamarnya. Tapi ternyata Samuel lebih suka tidur di ruangan di mana ada tabut Tuhan di situ. Nah, Anda perhatikan satu detail sederhana, tetapi cukup signifikan. Jadi Samuel tidak tidur di kamarnya. Pertanyaannya tuh gini, kenapa kok Samuel nggak suka tidur di kamarnya? Pasti ada sesuatu di kamar yang ada yang ada tabut Tuhan yang membuat Samuel lebih senang tidur di sana. Saudara, biasanya kan kalau kita nggak suka tidur di satu kamar kan pasti ada alasannya kenapa. Nah, saudara bayangkan ini anak umur 8 tahun. Anak umur 8 tahun ya. Coba saudara lihat ayat 7. 1 Samuel 3 ayat 7. Anda perhatikan ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Jadi Samuel belum kenal Tuhan, saudara. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Jadi dia tuh nggak ngerti sama sekali tentang konsep Tuhan. Dia tidak pernah mengerti tentang Tuhan. Tapi rupanya yang saya tangkap, ini imajinasi saya ya. Di ayat yang ketiga, Samuel itu suka tidur di situ kenapa? Karena dia merasa nyaman di situ. Saya yakin itu. Kenapa dia merasa nyaman? Anda bayangkan anak umur 8 tahun, ditinggal mamanya. Zaman itu nggak bisa video call seperti sekarang. Kalau sekarang enak, orang tua ngirim anaknya keluar kota, keluar negeri, nggak terlalu kepikiran. Bahkan bisa mengobati kangen karena setiap hari bisa video call. Tapi zamannya Samuel nggak bisa, apalagi umur 8 tahun. Saya membayangkan, wong yang bisa video call aja kadang-kadang merasa kesepian. Kadang-kadang merasa nggak biasa dengan habitat yang baru. Merasa asing, merasa nggak nyaman dengan tempat yang baru. Merasa kangen dengan orang tua. Anak saya, sejak saya tinggal ke sini mendadak, sudah 3 minggu ini, anak saya tiba-tiba kadang nangis. Nangis, terutama yang kecil ya. Dia bilang, Mami, I miss you so much. Kapan balik? Terus saya jawab, kamu harus belajar mandiri. Kamu tidak bisa gini, baru 3 minggu. Kamu harus belajar mandiri. Kamu harus belajar independen. Saudara tahu jawabannya? Jawabannya gini, aku tidak mau independen. Aku tidak mau mandiri. Aku mau tetap dekat sama mami, katanya. Waduh, ini kalau orang Surabaya bilang mbok-mbok ini saudara, anak mami. Jadi saya membayangkan ini anak saya sudah umur 19 loh, masih bisa seperti itu. Nah, bayangkan Samuel yang umur 8 loh, teman-teman. Umur 8. Apa apa ndak mungkin bisa anak mami amat sangat pasti usianya masih segitu. Jadi saya membayangkan dia merasa lonely, merasa kosong, merasa sedih, merasa ndak aman. Nah, Anda bayangkan
Dia biasanya dipeluk mamanya, terus mau mau dipeluk tuh sama siapa, mamanya nggak ada di sana. Nah, tapi kenapa Samuel suka tidur di tempat itu? Saya curiga gini, Bapak Ibu. Dia belum kenal Tuhan. Tapi Anda perhatikan, tabut Tuhan itu adalah gambaran hadirat Tuhan. Betul ya? Kita setuju ya, tabut Tuhan bicara tentang ada hadirat Tuhan di situ. Saya percaya begini, walaupun Samuel belum kenal Tuhan, tapi dia bisa merasakan apa yang anak muda sekarang itu bilang, vibe. Anda ngerti? Dia bisa merasakan vibe dari hadirat Tuhan. Atmosfernya itu loh, dia ngerasakan ketika masuk ke kamar itu. Kok nyaman banget ya? Seperti kayak ada di dalam pelukan mama. Seperti ada di dalam pelukan orang tua. Dia merasa nyaman banget, dia merasa aman dan tenang di situ. Nah, kunci yang paling utama yang saya mau bagikan buat teman-teman jual ministry adalah gini. Apapun yang akan terjadi dan apapun yang sedang terjadi di sekitar kita, separah apapun, sekacau apapun kondisi yang ada di sekeliling kita, kalau kita menjadi seperti Samuel, suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, itu akan menjadi satu perisai perlindungan yang luar biasa. Kalau kita seperti Samuel suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, benar, kita akan betul-betul merasakan bahwa eh, tanpa disadari itu akan menjadi seperti selubung yang memerisai kita. Saudara, Anda tahu nggak, di Israel itu punya sebuah senjata yang dulu dinamakan Iron Dome. Sekarang senjata ini berkembang menjadi Iron Beam. Tahukah saudara, Iron Dome itu kenapa disebut seperti Iron Dome? Karena seperti dome. Jadi ketika rudal itu ditembakkan ke arah Israel, itu seakan-akan di atas itu kayak cuman boom gitu, kayak kembang api, kayak ledakan. Karena seperti seolah-olah ada perisai yang tidak kelihatan yang menudungi. Itu sebabnya disebut sebagai Iron Dome. Nah, orang Israel sekarang senjatanya lebih canggih lagi dari Iron Dome. Namanya Iron Beam. Sebetulnya Iron Dome atau Iron Beam ini basically bukan bukan kayak dome, jadi bukan kayak ada kaca yang tidak kelihatan, tapi sebetulnya teknologinya ini adalah ketika ada rudal menyerang, mereka tuh sudah punya sensor, sehingga sensor ini akan melepaskan tembakan yang menghancurkan rudal itu pada jarak yang jauh sebelum mencapai di daerahnya orang Israel. Itu sebabnya orang berpikir bahwa itu seperti Iron Dome. Nah, tahukah saudara bahwa ketika kita memiliki kehidupan seperti Samuel, ya, ketika kita punya kehidupan seperti Samuel, saudara, maka sebenarnya kita akan masuk ke dalam satu kehidupan di mana kita itu akan seperti diperisai oleh Iron Dome. Saya suka menyebutnya dengan Heavenly Dome. Jadi, apapun yang chaos, apapun yang hektik, itu nggak akan sampai ngena ke kita. Mungkin kita bisa mendengar ledakannya, mungkin kita bisa mendengar suaranya yang mencekam, tetapi saya sungguh berdoa bahwa itu tidak akan ngena ke kita. Makanya Alkitab bilang, senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan kena kepadamu. Sebab saya percaya Tuhanlah yang menjadi perlindungan dan perisai buat kita. Amin, saudara. Jadi Anda perhatikan bahwa ini loh yang menjadi rahasianya, di mana kenapa Samuel itu bisa terjaga dari lingkungan yang kacau, dari lingkungan yang rusak, sederhana karena dia suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, walaupun dia belum kenal Tuhan, tapi atmosfernya itu yang tidak bisa disangkal. Padahal baru atmosfernya. Coba apalagi kalau mengenal dan mendengar suara Tuhan. Baru atmosfernya aja sudah memberikan kekuatan yang luar biasa buat Samuel kecil. Sehingga ketika
koko-koko angkatnya, anak-anaknya Eli ini mempengaruhi dia, dia enggak kena, saudara. Dia enggak kena. Jadi saya tuh mikir gini, kalau kita itu kena dengan pengaruh-pengaruh yang jahat, kalau kita itu kena dengan pengaruh-pengaruh yang meracuni, menjadi satu pertanyaan buat kita. Jangan-jangan kita tidak tinggal dalam hadirat Tuhan. Orang yang punya kedekatan tenggelam, suka tinggal dalam hadirat Tuhan, dia punya sebuah imun, sebuah kekebalan yang entah gimana orang nggak bisa lihat. Tetapi sama seperti Iron Dome, itu menjadi sebuah perlindungan buat kita. Saya sungguh berharap bahwa kita menjadi orang-orang yang suka tinggal dekat dalam hadirat Tuhan. Suka melekat, suka nyembah, suka bergaul dengan Tuhan. Nah, Anda lihat, di ayat 1 dari 1 Samuel pasal 3, menariknya begini. Alkitab menuliskan pada masa itu, lihat, pada masa itu. Ini yang saya bilang, Samuel belum sampai mengenal Tuhan aja, atmosfer dari hadirat Tuhan sudah attract blessing. Atmosfer dari hadirat Tuhan sudah menarik perlindungan yang luar biasa. Apalagi kalau sampai mengenal Tuhan, ditambah lagi kalau sampai intim dan mendengar Tuhan. Ayat pertama dituliskan gini loh, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan juga tidak sering. Tapi kenapa Samuel yang kecil itu bisa mendengar suara? Samuel, 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 Samuel. Kenapa dia bisa mendengar? Karena dia suka tinggal di dekat tabut Tuhan. Dia suka tinggal dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau Samuel suka tidur di tempat di mana ada tabut Tuhan, ya saya percaya enggak mungkin 1 jam, betul enggak teman-teman? Zaman dulu enggak ada TV ya, kalau nganggur lihat TV. Nah, kalau Samuel kecil nganggur, mungkin setelah melakukan tugas sehari-hari, pekerjaan rumah, ya saya percaya istirahatnya, spend time-nya ada di dekat tabut Tuhan, di ruangan itu. Mungkin Imam Eli sudah terlalu sumpah untuk mikirin anaknya, sampai dia tidak terlalu ngurus, ya sudahlah, bocah satu ini mau tidur di tempatnya tabut Tuhan, ya benes pokoknya gak ramih mungkin gitu kan, daripada dia rewel nyari mamanya, mumet aku nanti. Jadi mungkin Imam Eli juga nggak terlalu banyak ngurusin Samuel kecil gitu loh, karena dia aja sudah stres dengan anaknya sendiri. Nah, saya tuh membayangkan begini, kenapa Samuel kecil bisa mendengar namanya disebut. Saudara, Anda percaya nggak bahwa kalau kita itu suka banget spend time dalam hadirat Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang bisa menangkap sinyal-sinyal surga. Jadi kita akan menjadi orang-orang yang bisa menangkap ada pergerakan surga sedikit aja. Kita bisa peka. Jadi jadi sebetulnya gini, pertanyaannya adalah gini, kenapa banyak anak Tuhan nggak bisa dengar suara Tuhan? Jadi saya percaya begini, kenapa pada zaman itu firman Tuhan jarang, penglihatan juga tidak sering. Kalau menurut saya, Anda tahu jawabannya bukan karena Tuhan tidak mau bicara. Karena tidak ada anak-anaknya yang mau bayar harga untuk mencari hadirat Tuhan. Eli sebagai imam sudah terlalu terdistract dengan persoalan rumah tangga dan keluarganya. Jadi menurut saya, apalagi orang lain, Wong Imam Eli aja nggak pernah dekat dengan hadirat Tuhan, apalagi mengharapkan rakyat. Nah, pada zaman itu nggak seperti sekarang, saudara. Ada batasan-batasan untuk ketemu dengan hadirat Tuhan, kan? Kalau nggak melalui Imam Eli. Jadi Anda bayangkan, Imam Eli pergi ke gereja setiap hari. Imam Eli melakukan kegiatan ibadah setiap hari. Imam Eli memimpin ibadah setiap hari. Tapi Imam Eli tidak pernah ketemu Tuhan di sana. Saya nggak tahu apakah ibadah kita ketemu Tuhan nggak. Kalau ketika ibadah kita hanya menjadi sebuah rutinitas dan kita nggak pernah ketemu Tuhan, itu menjadi sebuah warning besar
peringatan keras buat kita. Saya percaya begini, ketika kita suka spend time, menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua, selain perlindungan, selain Iron Dome, Heavenly Dome yang terjadi, protection, yang melindungi dan kekuatan yang luar biasa yang ada pada kita. Maka orang yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan akan menjadi orang-orang yang bisa menangkap sinyal-sinyal direction petunjuk dari surga. Jadi kalau kita berkata bahwa saya tidak pernah dengar Tuhan bicara, saya tidak pernah mendapatkan pimpinan Tuhan, mungkin karena kita tidak pernah spend time dengan Tuhan dan hadiratnya seperti Samuel. Jadi pada waktu itu saya yakin kenapa firman Tuhan jarang, karena tidak ada orang yang spend time dengan hadirat Tuhan. Anda lihat, ketika Samuel banyak menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan, dia menjadi orang walaupun masih umur 8 tahun, menjadi anak yang bisa menangkap sinyal dari surga. Saudara, kita perlu banget menangkap sinyal dari surga. Ketika tahun 2024, mungkin nanti keadaan tidak mudah. Tapi kalau kita suka spend time dengan hadirat Tuhan, banyak baca Alkitab, banyak nyembah. Saudara, kadang-kadang kita seperti Samuel, belum mengenal suara Tuhan benar-benar. Alkitab menuliskan Samuel belum pernah mendengar suara Tuhan. Hari itu dia mendengar sebuah suara yang dia pikir adalah suara Bapak Eli. Saudara tahu artinya? Artinya begini, suara Tuhan, sinyal dari surga yang datang kepada Samuel, bukan sinyal yang aneh-aneh, tapi sinyal yang natural sekali seperti suara Pak Eli. Artinya begini, kalau kita menjadi orang-orang yang suka menghabiskan banyak waktu, suka spend time dengan hadirat Tuhan, saya percaya begini, nggak harus mendengar suara atau penampakan malaikat ya anakku, aku di sini, nggak seperti itu. Tapi entah gimana caranya Tuhan bisa bersuara kepada saudara, bisa melewati suara seseorang yang natural. Bisa nangkep nggak? Saudara bisa seakan-akan mendengar Tuhan berbicara, ternyata lewat seseorang yang natural sekali, bukan sesuatu yang aneh-aneh. Yang didengar yang didengar Samuel, suara Tuhan, ternyata mirip Pak Eli gitu loh. Jadi mirip suaranya Pak Eli. Jadi saya percaya begini ya, kalau kita suka menyediakan waktu dengan hadirat Tuhan, Tuhan itu bisa kasih warning, peringatan, bahkan Tuhan bisa kasih strategi buat teman-teman Joel Ministry, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang uh, mungkin mungkin bukan berupa suara yang penglihatan yang macam-macam. Saya sampai umur segini loh baru pertama kali dengar nama Desa Kasembon. Sudah tinggal di Indonesia berapa lama? Itu di daerah Malang ya? Iya, daerah Malang, betul ya. Saya loh sudah lama bergaul seringkali ke Malang, nggak pernah tahu ada daerah yang namanya Kasembon. Nah, saya sempat diceritai sama Santi bagaimana ceritanya eh, orang dari gereja di Kasembon ini bisa menghubungin Joel Ministry. Ini loh yang saya bilang divine connection ya. Kalau kalau menurut saya ini divine connection gitu loh. Jadi saya tuh percaya begini loh, kalau orang kita suka tinggal dengan hadirat Tuhan, kita disuruh apa-apa sama Tuhan, walaupun kita tidak bisa dengar suara Tuhan, Tuhan sendiri yang akan bawa itu ke kita. Tuhan sendiri yang akan direct langkah-langkah kita. Makanya ada ayat firman Tuhan yang mengatakan begini, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ya toh? Jadi walaupun kita seperti Samuel mungkin tidak bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan akan pakai cara yang bahkan natural sama sekali bukan supranatural sekalipun, Tuhan bisa pakai cara yang natural untuk mengingatkan kita, untuk
menegur kita, untuk memberikan peringatan kepada kita, bahkan untuk memberikan strategi mengenai apa yang saudara dan saya harus lakukan. Jadi inilah hal yang paling penting untuk teman-teman Joel Ministry lakukan. Dan yang ketiga yang saya tangkap gini, saya percaya begini saudara, kalau kita di dalam hadirat Tuhan, saya tidak bilang kita suka beribadah dan menangis. Karena seperti saya bilang, zaman dulu orang kalau menangis itu sudah diatur. Di zamannya Imam Eli. Jadi dia ibadah setiap hari. Dia imam, bukan jemaat. Dia imam. Tapi dia tidak pernah ketemu Tuhan. Saudara, yang saya maksud bukan ibadah KTP. Yang saya maksud bukan ibadah liturgi. Yang saya maksud adalah seperti Samuel. Benar-benar menemukan hadirat Tuhan. Betul-betul tinggal, nikmati hadirat Tuhan. Maka hal yang ketiga yang akan terjadi, ada sebuah kekuatan. Sehingga Samuel bisa berkata tidak ketika anak-anak Eli mengajak dia mungkin untuk merokok. Ketika anak-anak Imam Eli mengajak dia untuk melakukan dosa, Samuel bisa berkata tidak. Saudara, pelayanan itu banyak yang rusak dan roboh dan hancur. Karena satu hal, karakter. Jadi banyak orang terkagum dengan pendeta yang urapannya begitu luar biasa. Mendoakan orang sakit sembuh, bahkan tangan diarahkan jemaat roboh. Tetapi Anda perhatikan bahwa karunia dengan karakter itu terpisah, tidak sejalan. Jadi jangan pernah menganggap bahwa karena karunia kita tinggi, maka karakter kita bagus. Tidak. Karunia kita tinggi, maka kita beranggapan bahwa kita adalah orang yang paling bijak di dunia ini. Enggak. Dan banyak pelayanan hancur karena karakternya bobrok. Banyak orang pelayanan yang kalau doa kurang nangis apa? Kalau doa kurang nangis apa? Saya jarang nangis, saudara. Kecuali benar-benar sama Tuhan. Saya jarang nangis. Banyak pelayanan, banyak ibadah yang Anda geder-geder, sampai jerking-jerking, tapi karakternya resek. Saudara, saya cuma ingin katakan, salah satu cara kita menjadi kuat adalah saudara harus benar-benar bukan sekedar ibadah angkat tangan, enggak. Tapi saudara harus betul-betul ibadah saudara itu ketemu dengan Tuhan. Ibadah saudara itu ngalamin Tuhan. Enggak sekedar liturgi, saudara. Enggak sekedar liturgi. Tapi, aduh, nangis-nangis itu bisa dibuat. Nangis-nangis bisa juga karena emosi. Emosi jiwa. Tapi saya berharap Joel Ministry akan betul-betul menjadi orang-orang yang seperti Samuel yang kuat. Kuat dengan lingkungan yang rusak kayak apapun dia kuat. Dan Samuel ini betul-betul seperti diperisain oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, Samuel betul-betul mendengarkan Tuhan. Jadi saudara, kunci dari semuanya ini, bagaimanakah kita menjadi satu pelayanan yang kuat? Bagaimanakah Joel Ministry menjadi pelayanan yang solid? Saya berharap Anda harus ketemu Tuhan di dalam setiap saudara ibadah. Anda harus bisa menikmati Tuhan di setiap kali saudara ibadah. Saya mau tanya, Anda jawab aja di dalam hati.
Ketika tadi Stefanus memimpin pujian, kemudian saudara nyanyi, saudara enggak usah jawab ke saya, tapi kita introspeksi. Adakah itu menjadi sebuah rutinitas sampai ngelewatin Stefanus selesai nyanyi 2 lagu? Ataukah ketika kita menyanyi, kita benar-benar ketemu Tuhan secara pribadi. Kita bisa hati ketemu dengan hati. Karena ini yang menjadi kekuatan kita. Karena ini yang menjadi sumber pertolongan buat saudara dan saya. Jadi orang-orang yang suka tinggal di dalam hadirat Tuhan, seperti Samuel, betul-betul ngerasakan, betul-betul menikmati, betul-betul dirangkul dalam hadirat Tuhan. Maka saya berdoa Joel Ministry akan menjadi pelayanan yang kuat, akan menjadi pelayanan yang betul-betul tangguh. Ketika orang-orang di tahun 2024 ada banyak tantangan terjadi, Joel Ministry bisa melewati dengan menang. Bahkan di saat mungkin, kalaupun tahun depan mungkin sempat terjadi kegoncangan ekonomi lagi, mungkin pengaruh dari politik, tapi saya berdoa Joel Ministry akan tetap bisa mencuat luar biasa sampai bisa mendengar cerita bahwa Joel Ministry pergi ke desa Kasembo yang banyak nama-nama yang belum pernah kita dengar. Orang lain lagi susah mikirin hidupnya, tapi Joel Ministry makin naik karena Tuhan memberkati luar biasa dan bukan cuma memberkati karena apa yang terjadi di luar tidak ngaruh kepada semua teman-teman personil yang ada di Joel Ministry. Anda tetap mencintai Tuhan, Anda tetap kuat di dalam Tuhan, Anda tetap mengasihi Tuhan, karena Anda dan saudara semuanya sibuk tinggal dan menikmati hadirat Tuhan. Jadi saudara tangkap baik-baik, tahun depan tidak mudah ya, tapi Joel Ministry teman-teman, ayo mulai kita introspeksi, kita perbaiki bahwa apakah ibadah kita betul-betul mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah kita betul-betul menikmati Tuhan, ataukah itu menjadi sebuah salah satu agenda aja atau jadwal harian yang kita punya.